Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wita, NIM 859653292. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Palu. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang saya akan lakukan uji coba yaitu ada 3. Yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasti, yang ketiga gerak geotropisme negatif. Berikut adalah uji coba gerak seismonasti pada tumbuhan bunga putri malu. Selamat Namun sebelumnya menyaksikan. kita menyiapkan alat dan bahan seperti tanaman putri malu, ember hitam, stopwatch, alat tulis, dan penggaris. Sentuhan pertama yaitu sentuhan halus pada gerak seismonasti. Di sini kita bisa melihat putri malu hanya mengetupkan beberapa daunnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan putri malu untuk membuka kembali daunnya. Dan waktu yang diperlukan putri malu dalam sentuhan halus untuk kembali terbuka yaitu 4 menit 24 detik. Selanjutnya kita akan lakukan dengan sentuhan sedang. Sentuhan sedang, reaksi yang terjadi pada daun putri malu, daunnya menguncup lebih banyak. Reaksi daun putri malu dengan sentuhan sedang, daunnya menguncup lebih banyak. Dan waktu yang diperlukan untuk kembali terbuka yaitu 6 menit 35 detik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan dari sentuhan halus dan sentuhan sedang yaitu perbedaannya sekitar 2 menit 11 detik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan sentuhan kasar. Respon yang diberikan pada sentuhan kasar sangat cepat dibandingkan dengan sentuhan halus dan sedang. Selanjutnya kita akan menunggu berapa lama waktu yang dipakai sentuhan kasar pada putri malu. Kita akan menggunakan stopwatch untuk melihat kembali daun putri malu terbuka. Dan waktu yang diperlukan pada sentuhan kasar putri malu, dia terbuka kembali dengan waktu 11 menit 5 detik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari gerak seismonasti pada putri malu adalah gerakan yang terjadi sebagai respons terhadap sentuhan atau getaran. Berdasarkan intensitas sentuhan, dapat kita simpulkan bahwa sentuhan halus putri malu dapat merespons sentuhan halus dengan menutup daun-daunnya. Namun responnya mungkin tidak secepat atau sebesar respon terhadap sentuhan yang lebih kuat. Sentuhan sedang putri malu akan merespons sentuhan sedang dengan menutup daun-daunnya lebih cepat dan lebih jelas dibandingkan dengan sentuhan halus. Kemudian berikut adalah percobaan untuk membuktikan gerak niktinasti. Berikut ada bahan yang kita pakai untuk melihat percobaan gerak niktinasti yaitu stopwatch, alat-alat tulis dan penggaris, tanaman putri malu 2 pot yang sudah saya beri label A dan B, lalu ember hitam untuk menutup salah satu pot nanti. Di sini kita bisa melihat bahwa pot A dan B, daun putri malunya masih segar, daun putri malunya semuanya masih terbuka dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menutup salah satu pot yaitu pot A dengan ember. Kita akan melakukannya dengan pelan-pelan. Kita usahakan ketika kita menutup pot A dengan ember, jangan sampai kita menyentuh bunga putri malunya. Dengan hati-hati kita menutupnya. Lalu saya akan menggunakan stopwatch untuk menunggu selama setengah jam, 30 menit.
Ya, waktu telah berlalu selama 30 menit dan kita akan melihat perubahannya. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa pot B yang kita simpan di tempat yang terbuka tidak mengalami perubahan apapun, daunnya masih terbuka dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat pot A yang kita tutup dengan ember. Ternyata pot A yang kita tutup selama 30 menit dengan ember mengalami gerak niktinasti. Jadi, kesimpulan dari percobaan gerak niktinasti pada Putri Malu yang ditempatkan di 2 pot, yaitu pot A yang ditutup dengan ember hitam dan pot B yang dibiarkan terbuka adalah sebagai berikut. Daun Putri Malu pada pot A yang ditutup dengan ember hitam akan menutup daunnya karena tidak ada cahaya yang masuk, sehingga terjadi gerak niktinasti sebagai respons terhadap ketiadaan cahaya. Sedangkan daun Putri Malu pada pot B yang dibiarkan terbuka akan tetap membuka daunnya karena ada cahaya yang masuk sehingga tidak terjadi gerak niktinasti. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Dan pada percobaan ini, saya akan membutuhkan alat-alat yang saya butuhkan, yaitu ada alat tulis, tabel pengamatan, dan biji kacang hijau, ada air, ada 2 pot yang sudah berisi tanah subur dan saya sudah beri tanda A dan B, dan di bawah pot saya sudah lubangi untuk proses jalannya air. Dan langkah yang pertama, saya akan menanam biji kacang hijau. Terus stop jalan dulu. Selanjutnya saya akan siram, saya akan beri air. Dan selanjutnya saya akan menyimpan di bawah sinar matahari dan saya akan menunggu selama 7 hari. Jadi, kesimpulan dari percobaan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang hijau yang ditempatkan di 2 pot dengan posisi yang berbeda, yaitu pot A horizontal dan pot B vertikal adalah
arah pertumbuhan batang kacang hijau pada pot A horizontal akan tetap tumbuh ke atas melawan arah gravitasi. Akar kacang hijau pada pot A akan tumbuh ke arah bawah menuju pusat gravitasi. Sedangkan pada pot B vertikal, batang kacang hijau akan tumbuh ke atas, sedangkan akar akan tetap ke bawah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batang kacang hijau menunjukkan gerak geotropisme negatif, yaitu tumbuh melawan arah gravitasi, sedangkan akar menunjukkan gerak geotropisme positif, yaitu tumbuh menuju pusat gravitasi. Demikian praktikum saya mengenai gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Sampai jumpa kembali. Salam sehat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.